sahabat buat saya. Di tengah perjuangannya, dimana dulu ceritanya Bu Hima itu sudah pernah mau meninggalkan kita, tapi ada yang lebih berat ya buat dia untuk membesarkan At-Taqwa. Pada saat itu Bu Hima dengan Butia sudah lebih dahulu meninggalkan kita karena mungkin Butia lebih mementingkan dirinya. Saya harus mungkin lebih maju lagi di sana di kota. Dan mereka ini bersahabat ikhlas. Kemudian tinggallah Bu Hima sendiri. Bu Hima sempat nangis juga, ya Allah. Di saat Bu Hima nangis, saya berdoa. Saya juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Bu Hima ini sama Allah ditetapkan hatinya untuk tinggal di sini waktu itu ya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Jadi yang membuat saya sampai sekarang saya merinding sekarang karena apa ya, Bu Hima benar-benar mewujudkan apa yang menjadi impian kita bersama. Sekolah yang bagus yang ada di kota-kota yang sekarang kita memilikinya di sini. Dan sekolah kita itu diberi juga di kabupaten ya. Alhamdulillah berkat Bu Hima juga semuanya berjalan lancar karena kita tahu semua bahwa benar yayasan siapa sih yayasan ini adalah orang-orang yang sibuk gitu ya, yang kalau mereka sendiri megang sekolah, ngurusin sekolah nggak akan bisa. Jadi Bu Hima ini adalah sosok-sosok yang apa ya, kita wajib berterima kasih sama Bu Hima sebenarnya ya. Kita semua take and give. Nah, di situ Bu Hima semuanya dari mulai yang besar sampai yang kecil-kecil sampai besar, Bu Hima semua yang ngurusin. Dan kita cukup paham bahwa keberadaan Bu Hima ini sangat membantu dalam ya kegiatan yayasan. Itu semuanya Bu Hima yang ambil. Ya Pak, yayasan itu tinggal aja. Ini Bu Hima yang apa ya, Pak ini gini, Bu ini gini, semuanya Bu Hima selesai, Bu Hima yang ini semua. Jadi dia adalah sosok kalau dibilang adalah pahlawan juga pejuang At-Taqwa lahir batin ya. Tepuk tangan untuk Bu Hima. Terima kasih Bu Hima atas semuanya. Jadi sekilas tentang Bu Hima adalah perjalanannya seperti itu sampai mungkin di sini apa ya, Pak Narji juga ikut ya, mungkin Mbak Nelly, Pak Narji juga Bu Hima ya apa caranya aja mikirin terus ditaruhlah di rumah aja. Bu Hima juga mandiri ya, Nggak kemana-mana ya, dan semuanya juga gitu. Pak Oso juga ya, semuanya kayak sama Bu Hima karena kalau apa-apa mesti Bu Hima, apa-apa Bu Hima, apa-apa Bu Hima, semuanya Bu Hima. Walaupun di bawahnya Bu Hima ini ada juga yang ini ya, yang banyak membantu kita, tapi semuanya pasti larinya ke Bu Hima gitu ya, selalu Bu Hima. Saya juga nggak ngerti seandainya tidak ada Bu Hima, nggak tahu juga lah seperti apa ya seperti itu. Jadi semuanya udah banyak juga ini ya. Waalaikumsalam. Nah, Raden, saya lihat Bu Hima itu juga tidak pernah mengenal lelah sampai pada saat akhir hayat orang tuanya sendiri, bapaknya Bu Hima pun tidak sempat menghubungi di akhir-akhir masa sepuhnya bapaknya. Karena apa ya? Karena rasa tanggung jawab yang besar kepada At-Taqwa. Seperti itu. Kadang saya kalau melihat juga, seandainya orang tua saya, pasti saya ingin menghubungi masa-masa tua beliau ya, seperti itu ya. Tapi Ibu Hima ini karena saking lahir batinnya sama At-Taqwa, sampai orang tuanya pun Bu Hima jarang pergi ke sana. Padahal kadang berapa bulan sekali ya Bu Hima baru ke sana. Itu saya lihat Bu Hima seperti itu. Kadang sakit pun Bu Hima masih masuk ya. Kalau saya lihat mana Bu Hima kalau nggak benar memang sakit atau ada keperluan mendadak, Bu Hima baru nggak masuk. Itu adalah satu bentuk tanggung jawab yang besar. Dan dari Bu Hima saya melihatnya seperti itu, sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Hima. Ya. Sampai pun pada saatnya Bu Hima punya pasangannya, punya anak, kita semua berbahagia karena pada saat itu memang kita tahu bahwa Bu Hima agak telat ya, agak telat untuk menikahnya.
Itu karena abot beli atapar. Saatnya nggak abot ya sudah ditinggal Bima, karena saya dengar ya Bima punya juga jauh ya. Seandainya mau ninggalin atapar ya Udah. bisa aja Bima itu. Kalau dia lebih mementingkan dirinya sendiri, maka Bima akan meninggalkan kita. Lebih mementingkan mungkin pacarnya yang di sana ya. Karena ya saya sedikit tahu sih ceritanya yang Bima, mudah-mudahan ini benar. Jadi Bima punya pacar ya. Nah, karena berarti yang Bima kan dengan atapan sampai pacarnya aja udah nggak tahu pas gimana ya, mungkin karena LDR akhirnya nggak jadi ya Bima lagi berkata apa. Alhamdulillah saya pun berdoa pada saat itu mudah-mudahan Bima segera mendapatkan jodoh. Karena usianya Bima yang sudah cukup ya matang untuk menikah. Dan waktu itu saya dengar Bima putus sama pacarnya, saya itu sempat coba gitu ya, gimana ini. Nah sebisa mungkin dia kan ikut ke sini, tapi nggak mungkin karena mungkin dia juga punya pacar lain ya. Kemudian alhamdulillah doa saya dikabulkan lagi sama Allah, Bima mendapatkan jodoh. Setelah mendapatkan jodoh, saya mikir lagi, mudah-mudahan cepat punya hubungan. Itu doa saya yang benar-benar, karena apa, seorang wanita atau sebuah keluarga tidak akan lengkap tanpa anak. Buat saya seperti itu. Saya berdoa lagi sama Allah di rumah, baik saya pun kalau pergi keluar ya, saya berdoa mudah-mudahan Bima segera diberi mama. Maaf Bima, ini rahasia yang sekarang diungkapkan ya. Jadi itu doa saya buat Bima. Alhamdulillah semuanya dikabulkan sama Allah ya. Dan Bima pun cinta tanpa lepatin saya. Jadi Bima patut mendapatkan penghargaan dari kita semua ya. Dimana mungkin bapak-bapak nggak mendengarkan saya ngomong saat ini, mungkin ibu bisa mewakili untuk bisa menyampaikan kepada bapak semua bahwa kita tidak akan ada bapaknya tanpa Bima. Itu buat saya seperti itu. Karena apa? Saya sadar, saya pun jarang datang ke sekolah kalau bukan ada acara atau sesuatu yang penting ya. Saya yakin bapak-bapak seperti itu datang kalau nggak ada acara atau butuh tanda tangan atau apa. Itu yang sebenarnya terjadi ya. Bahwa kita menyadari bahwa kita banyak kekurangan, tidak akan ada bapaknya tanpa Bima. Karena buat saya seperti itu, walaupun apa ya, bukan pekerjaan yang mudah buat Bima untuk mengelola sekolah bisa sebesar ini, bukan sesuatu yang mudah, karena semuanya itu perlu perjuangan. Apa ya, dari kita yang sekolah yang punya uang sedikit sampai kita menjadi besar seperti ini bisa. Kalau kita lihat budget yang kita keluarkan sekarang ini bisa puluhan juta. Seperti November kemarin kita bisa tembus 90 juta itu, kita bisa tembus 90 juta kemarin. Buat saya sesuatu yang luar biasa. Sekolah bisa membiayai ya, menyenangkan semua yayasan guru-guru, keluarga guru-guru, itu seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ima. Kita kerja keras kita bersama. Saya ucapkan lagi selamat ulang tahun Bu Ima ya. Mudah-mudahan sampai amin. Amin. Yang Amin. yang menjadi contoh dan teladan buat saya mungkin ya, saya juga guru-guru, mungkin anak-anak juga, masyarakat terutama ya Bima. Amin. Jadi wanita idaman. Amin. Idaman dari para ibu-ibu semua. Amin. Bukan bapak-bapak. Sudah tidak bukan bapak-bapak, ibu-ibu ya, Amin. anak-anak juga seperti wanita remaja. Nanti patut menjadi teladan kita semua. Terima kasih dari saya. Maaf. Bisa mati, gimana sudah?